Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siva Davina Azahra dengan NIM C2401221009 dari kelompok 1B. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat micro teaching dengan menjelaskan materi terkait pengukuran laju pengosongan isi lambung dan pengukuran pencernaan pakan secara in vitro. Di sini sudah ditampilkan infografis yang sudah aku buat. Nah, pada poin yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu laju pengosongan isi lambung. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa lambung sendiri merupakan organ yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan mencerna makanan. Sehingga laju pengosongan lambung merupakan proses pengosongan isi lambung ikan setelah ikan tersebut diberi pakan. Lalu yang kedua yaitu ada pencernaan. Pencernaan sendiri merupakan suatu proses penyederhanaan makanan baik secara fisik maupun kimiawi sehingga mudah diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mempengaruhi dari laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan secara in vitro. Yaitu faktornya ada kualitas pakan, ukuran tubuh ikan, aktivitas ikan, dan yang terakhir yaitu ritme internal. Lalu ada faktor dari penurunan atau bobot isi material lambung dan nilai ISC. Faktornya yang pertama yaitu ada jenis pakan, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada salinitas, dan yang terakhir yang keempat yaitu kualitas pakan. Oke, poin yang selanjutnya ada faktor dari aktivitas enzim in vitro. Yang pertama ada faktor suhu, jumlah pakan, pH, dan juga konsentrasi enzim. Nah, pada poin selanjutnya aku akan membahas terkait hubungan bobot lambung dengan nilai ISC. Jadi, hubungan antara bobot lambung dengan nilai ISC yaitu jika bobot isi lambung menurun, maka nilai ISC pun akan ikut menurun. Mengapa? Karena nilai ISC sendiri merupakan faktor untuk menentukan aktivitas makan dari ikan dalam persatuan waktu. Selanjutnya ada perbandingan kecepatan pengosongan isi lambung pada ukuran ikan dengan suhu yang berbeda. Jadi, pada saat suhu semakin tinggi, otomatis kecepatan pengosongan isi lambung pun pada ikan akan berlangsung lebih cepat. Ketika ukuran ikan itu lebih besar, maka pengosongan lambung pun juga kecepatannya akan semakin lama. Mengapa? Dikarenakan suhu itu mempengaruhi dari laju metabolisme yang dimana
berpengaruh terhadap pola aktivitas ikan dan juga ukuran ikan. Selanjutnya yaitu ada perbandingan perlakuan ukuran ikan dengan suhu yang berbeda juga. Seperti yang kita ketahui bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kegiatan budidaya perikanan. Kondisi suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan ikan loh. Karena semakin tinggi suhu air, maka semakin aktif pula metabolisme ikan, dan jika suhu rendah, maka ikan akan kehilangan nafsu makan dan ikan tersebut lebih rentan terhadap penyakit. Sebaliknya, jika suhu terlalu tinggi, maka ikan tersebut akan mengalami stres pernapasan dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan insang permanen. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada organ pencernaan pada proses in vitro. Nah, aktivitas enzim pencernaan pada ikan itu dihasilkan oleh hepatopankreas. Dengan sekresinya terjadi atau dihasilkan oleh usus halus. Nah, enzim yang berperan dalam proses pencernaan itu sendiri ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada protase, yang kedua amilase, dan yang terakhir yang ketiga yaitu lipase. Nah, dari ketiga enzim ini mereka akan mengkatalisis dari pemecahan nutrien kompleks. Nah, nutrien kompleks itu terdiri dari protein, karbohidrat, dan juga lemak. Sehingga nantinya hasil dari katalisis enzim tersebut itu menjadi nutrien yang sederhana. Nah, itu tadi penjelasan terkait materi laju pengosongan isi lambung dan pencernaan pakan secara in vitro pada infografis yang sudah saya buat. Nah, di sini saya ingin menambahkan terkait materi dari laju pengosongan isi lambung. Nah, lambung sendiri mempunyai bentuk anatomis, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada lambung memanjang, di mana terdapat pada ikan karnivora sejati. Lalu yang kedua ada lambung kantung, di mana kita menemuinya ada di ikan teleostei omnivora. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada bentuk lambung kaeka, di mana kita bisa menemuinya pada ikan Polypterus, Arnia, dan Anguilla. Nah, tadi kan aku belum menjelaskan terkait ISC. Nilai ISC itu apa? ISC kepanjangan dari Index of Stomach Content, yang dimana nilai ISC ini menunjukkan tingkat kepenuhan lambung. Sehingga nilai ISC ini pada tiap jenis ikan itu dapat berbeda-beda dari suatu jenis ikan tertentu, yang dimana nilai ISC ini juga dapat berubah dari waktu ke waktu. Rumus pada nilai ISC yaitu WSC dibagi WB dikali 100, di mana WSC sendiri merupakan bobot isi lambung dan WB itu bobot tubuh. Selanjutnya ada materi tambahan sedikit terkait dari pencernaan pakan secara in vivo dan in vitro. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pencernaan merupakan proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme secara fisika dan kimiawi. Nah, proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan
yang dimana membutuhkan cairan digestif seperti enzim, HCl, bikarbonat, dan juga air. Sehingga proses pencernaan itu juga membutuhkan energi dan melibatkan sistem saraf dan hormon. Pencernaan dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanik dan kimiawi. Contoh enzim pada pencernaan yaitu ada enzim pankreas, enzim papain, enzim bromelin, dan enzim pepsin. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.